Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 November 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Wahyu 21 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu atas nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Memulai seluruh kegiatan kami mohon pimpinan dan kasih-Mu, agar kami boleh melangkah dengan pasti bersama Tuhan, dan firman-Mu akan menguatkan kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, Alfa dan Omega. Alfa sia Omega. Tentu kita sering mendengar atau membaca istilah Alfa dan Omega. Lalu apa yang muncul dalam benak kita saat mendengar istilah tersebut? Ada yang mengatakan, tentu itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Toraja. Ada yang mengatakan, mungkin itu nama yang dijadikan istilah. Ada juga yang mengatakan, itu tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya istilah Alfa dan Omega ini merupakan huruf dalam bahasa Yunani. Alfa adalah huruf pertama dalam abjad Yunani, sedangkan Omega adalah huruf yang terakhir. Itulah sebabnya kita sering mendengar
orang mengatakan yang awal dan yang akhir. Dalam penglihatannya, Yohanes melihat bagaimana gambaran langit dan bumi yang baru, seperti yang pernah dinubuatkan Tuhan Yesus, seperti yang telah dinubuatkan Tuhan melalui Yesaya, bahwa Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita bisa bandingkan dengan Yesaya 65. Kata baru tentu menunjukkan suatu perubahan kondisi dan keadaan. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dialah Alfa dan Omega, mengatakan, "Aku akan menjadikan segala sesuatu baru." Ayatnya yang kelima. Dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai penyelamat manusia. Dia gembala yang telah ditetapkan Allah. Barang siapa percaya, maka akan menjadi anaknya. Tetapi yang tidak percaya akan binasa. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Dialah yang terus-menerus menolong dan memelihara kita, bukan hanya di dunia, tetapi di sorga pun Dia tetap menjadi gembala yang baik bagi kita. Karena itu, percayalah kepadanya dan tetap berserah. Sebab ketika kita percaya bahwa Dialah Alfa dan Omega dalam hidup ini, maka kita tetap beroleh hidup dan keselamatan yang kekal. Alfa dan Omega. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita sehati dan kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Alfa dan Omega dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan menyapa kami. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan mengaminkan dalam seluruh kehidupan ini bahwa Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang memelihara kami dari awal sampai akhir kehidupan ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hari ini kami bersama-sama memohon kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Ramah. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam seluruh kehidupan kami. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang bersyukur atas semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bersyukur atas ulang tahun, bersyukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya semata-mata karena kasih-Mu. Lanjutkan itu ya Tuhan bagi jemaat. Kami juga bersama-sama bersyukur atas kekuatan kesehatan, bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Tuhan sempurnakan sukacita. Dalam syafaat hari ini, kami bersama-sama berdoa untuk pembangunan di tengah-tengah jemaat Ramah. Tuhan, anugerahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat, bagi semua yang Tuhan pakai donatur, bagi semua yang terbeban untuk pelayanan pembangunan serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya cara Tuhan luar biasa menguatkan, menopang, sehingga melalui topangan doa dan dana, pembangunan ini berlangsung dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bersama untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat dalam minggu ini. Berkati majelis gereja, berkati seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat di tengah-tengah pergumulan karena duka cita.
Kami mohon, ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi orang yang kami kasihi. Bapak Daniel Rateh, Tuhan memanggil saudara Bapak Antonius Rateh dari tengah-tengah keluarga. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kami mohonkan berkat-Mu kekuatan dan penghiburan untuk orang yang kami kasihi, Ibu Pararungan. Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga besar Jemaat Ramah, orang yang kami kasihi, Bapak Dr. Andus Lukas Rannu Pararungan pada hari Jumat 20 November dan telah dimakamkan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Pararungan bersama dengan anak-anak dan cucu. Pegang tangannya untuk terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan jaminkan kuat dan sehat menjalani hidup bersama dengan anak-anak dan cucu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini sementara dalam proses pemulihan, baik yang sempat kami sebutkan namanya maupun yang tidak sempat kami sebutkan. Mohon kasih dan berkat Tuhan agar dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhanlah sumber kekuatan baginya. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Nivi Oktriani yang saat ini dalam perawatan, Ibu Ludia Saloko, Fernando Tandiala, Ibu Sapetau, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Ibu Yeti Julius, anak Suwanda Tiranda Biringkanae yang sementara dirawat di ruang ICU, cucu dari Ibu Simon Kapu, Ibu Francisca Boli, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Prante, Bapak Onilak Bu Awal, Bapak Yesa Lulinggi Omaketi, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Rendi Sarira, Tania, Fiona Sambo, Bapak Yusuf Dengen, Ibu YS Bane, Saudara Naftali Minna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Bapak Daniel Lupang, Ibu Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, mohon kasih, berkat dan pemulihan dari Tuhan. Kami juga memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh anak-anak jemaat-Mu. Ya Tuhan, dalam tumbuh kembang dalam pendidikan mereka, kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan memberkati melalui pendampingan orang tua yang harus merawat dan mendampingi sekolah di rumah. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk semua pemuda-pemudi kami dalam pekerjaan mereka, dalam mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang akan memberi yang tepat dan yang terbaik. Jemaat-Mu yang bergumul oleh karena berbagai persoalan kehidupan, kami mohon Tuhan pegang tangan jemaat-Mu. Tuhanlah gembala yang baik yang akan mendampingi, menguatkan di dalam mengandalkan kasih dan berkat Tuhan. Peliharakan hidup kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.